Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari Bapak Saudara yang sudah bangun, kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita rindu zaman kasih kuasa mujizat Tuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang mulia, Allah kami yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami bersyukur datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kami sepanjang malam. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang sudah bangun dari tempat tidur kami boleh langsung datang kepada Tuhan. Kami berdoa, kami berseru memanggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang menyelamatkan. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami ini. Jadikanlah kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang setia, mencintai firman-Mu, tetap setia mengikut Yesus. Walaupun banyak pergumulan, masalah, tantangan dalam kehidupan kami, tapi biarlah Tuhan cinta kami tetap kepada Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Biarlah dengan waktu-waktu yang ada di saat aku terbangun di pagi hari ini, aku boleh datang kepada Tuhan. Aku berseru memanggil nama Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu masih tetap terjadi pada hari ini bagi setiap orang yang percaya. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu. Aku percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan ini kami boleh tetap berjalan dalam terang-Mu,
hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami, jamah hati dan pikiran kami ini, sucikan hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami. Biarlah Tuhan pemulihan itu terjadi, pengampunan daripada-Mu terjadi bagi setiap kami yang datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Aku percaya Tuhan, firman-Mu ini hidup. Aku percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama-Mu, nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Hari ini, setiap yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus ada kuasa kelepasan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Segala kuasa setan, santet, perdukunan, guna-guna tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pulihkan kehidupan kami. Jamah kami Roh Kudus. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus aku percaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu diubahkan, diberkati, dibentuk menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius, ya. Injil Matius 9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Matius 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu masih ada. Mujizat itu pasti terjadi bagi setiap orang percaya. Dan sampai hari ini mujizat masih terjadi. Ketika saya membaca ayat firman ini, bahwa anak yang sudah mati itu bisa bangkit kembali. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan
yang sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Tetapi dia tahu Yesus datang. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan pada saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sakit pendarahannya langsung berhenti. Nah, kita melihat bahwa seorang kepala rumah ibadat datang dan berkata kepada Yesus, anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini kita melihat iman seorang kepala rumah ibadat yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, sungguh percaya mujizat Tuhan. Dia tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Walaupun anaknya sudah meninggal, tetapi dia datang dan percaya bahwa Yesus sanggup menghidupkan kembali, maksud saya. Demikian juga perempuan yang sudah 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Mengingat ayat ini, Bapak Saudara, setelah saya baca, saya teringat bahwa saya punya saudara, kakak, di tahun 2011 yang silam, kakak saya yang sedang bertugas ke Australia, Melbourne. Dia pada bulan keempat, dia mengalami sakit penyakit yang membahayakan, dapat dikatakan virus mematikan. Dan hal ini terjadi, Bu Saudara. Tetapi istri saya bermimpi, dalam mimpinya berkata, kakak iparmu sudah meninggal, jemput di bandara karena dia sudah meninggal. Lalu apa yang kami lakukan, saudara? Saat itu juga pagi, jam 3 pagi kami berdoa supaya mimpi itu tidak kenyataan. Kalaupun mimpi itu benar, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. Singkat cerita, Bapak Saudara, telepon dari kantornya yang mengatakan saudara kandungnya harus segera ke sana karena kakaknya sangat sakit keras. Wah, secara manusia kami heran, dan apa yang dimimpikan istri saya itu terbukti nyata, Bapak Saudara. Singkat cerita, saya pergi ke sana, saya melihat kakak saya sudah terkapar di ruang ICU. Dia sendiri di ruangan kaca itu. Lalu ketika saya tiba di sana, dokter mengatakan harus pakai masker karena itu virus yang membahayakan. Tapi saya percaya dengan ketulusan hati, saudara, bahwa saya diutus ke sana dan saya percaya dengan doa, kuasa mujizat, saya tidak akan pernah terkena penyakit itu. Saya buka masker saya pegang tangannya, saya doakan, lalu ruangan itu saya urapi. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi. Dan malam hari itu saya setelah masuk ke kamar hotel, bahwa kakak saya sudah disembayangin oleh, dapat dikatakan bukan orang Islam. Sudah disembayangin, saudaraku. Secara iman Kristen bahwa dia sudah mati. Tetapi apa yang terjadi? Saya percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menghidupkannya kembali. Saya percaya Engkau sanggup menyembuhkannya kembali. Sekalipun dokter mengatakan tidak sembuh, angkat tangan, maka saya dikirim ke Australia. Tapi
Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Lazarus aja Tuhan sudah 4 hari dalam kubur berbau busuk, tapi Engkau memanggil Lazarus keluarlah, maka Lazarus pun keluar. Bapak Saudara, di sini saya melihat kuasa Tuhan sungguh ajaib. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Bagi manusia tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin. Tapi saya sungguh percaya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, nama yang penuh kuasa, nama yang mengampuni dosa-dosa, nama yang menyembuhkan segala sakit penyakit, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Inilah yang perlu kita pahami, saudara, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup membangkitkan dari orang mati. Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Walaupun di saat sekarang ini kita mengalami banyak pergumulan masalah yang tidak mungkin bisa kita lakukan, yang tidak mungkin menurut orang. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, kita percaya berseru memanggil nama Yesus. Yesus sungguh amat baik. Dia mendengarkan doa-doa kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Saudaraku, kita percaya mukjizat itu pasti terjadi. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini nyata bagi setiap kita orang percaya. Mari, setiap saudara yang punya masalah, pergumulan dalam hidup, jangan pernah khawatir. Jangan gelisah. Jangan pernah ragu untuk menjalani kehidupan ini. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang selalu membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang selalu menuntun kita ke aliran yang tenang. Maka pagi hari ini, siapapun saudara yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang menjadi kesaksian yang saya sampaikan, biarlah itu membangkitkan iman saudara. Biarlah itu meneguhkan hati iman saudara kepada Kristus. Bahwa bersama Yesus kita cakap melakukan segala perkara. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami boleh renungkan. Dan biarlah Tuhan firman ini kami tetap percaya bahwa firman-Mu hidup. Di dalam Yesus ada kehidupan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti hidup. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami tetap berjalan dalam terang-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Kami percaya mukjizat terjadi. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan hari ini, Tuhanlah yang memberkati setiap pekerjaan usahanya, bisnisnya, karirnya diberkati. Kami diangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan turun di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami tolak celaka marbaya, kami tolak segala sakit penyakit, kami tolak COVID di dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.